Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Taufik Ramdhani dari kelompok 13. Di sini kelompok 13 akan mempresentasikan tentang model ekonomi terbuka. Dan kelompok 13 ini beranggotakan ada 3. Yang pertama ada Cynthia Astriani dengan NIM 112210844. Yang kedua ada Kalisa Eka Sudarta dengan NIM 112210958. Dan saya sendiri Taufik Ramdhani dengan NIM 112211065. Slide pertama yaitu tentang pengertian model ekonomi terbuka. Apa sih model ekonomi terbuka itu? Model ekonomi terbuka adalah sistem perekonomian di mana suatu negara terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi lintas batas seperti perdagangan internasional, aliran modal, dan investasi asing. Dalam ekonomi terbuka, kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa menjadi elemen penting, dan arus informasi serta teknologi juga terjadi secara global. Yang kedua ada karakteristik ekonomi terbuka. Karakteristik ekonomi terbuka itu terdiri dari 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor, yaitu negara mengekspor barang yang kelebihan atau memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor barang yang tidak diproduksi secara efisien dan dalam negeri. Yang kedua yaitu ada aliran modal lintas negara, yaitu terdapat investasi asing langsung atau FDI dan investasi portofolio yang masuk dan keluar dari suatu negara. Di Indonesia misalnya, ada realisasi investasi asing mencapai 654,4 triliun rupiah pada 2023, data dari BKPM 2023. Yang ketiga ada pasar valuta asing, Forex Exchange Market. Transaksi internasional menuntut konversi mata uang, sehingga nilai tukar menjadi variabel penting yang mempengaruhi ekonomi terbuka. Yang keempat ada pengaruh ekonomi global terhadap kebijakan domestik, inflasi impor, krisis ekonomi dunia, dan harga komoditas internasional seringkali mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter nasional. Yang C itu ada implikasi model ekonomi terbuka, yaitu implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan ada beberapa implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu A. Dorongan terhadap efisiensi dan skala ekonomi, yaitu dengan akses ke pasar internasional, produsen domestik dapat meningkatkan skala produksi dan memanfaatkan keunggulan komparatif. Misalnya, produsen kelapa sawit di Indonesia memperoleh pasar ekspor yang luas, sehingga dapat menekan biaya rata-rata produksi dan mendorong pertumbuhan output nasional. Yang B. Transfer teknologi dan pengetahuan. Melalui impor mesin dan peralatan canggih, serta kerapatan hubungan jual beli dengan perusahaan multinasional, negara penerima dapat mengadopsi teknologi baru, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang C, ada akses permodalan lebih murah. Keterbukaan finansial memungkinkan masuknya modal asing langsung atau FDI dan portofolio yang menambah investasi domestik tanpa harus menguras tabungan lokal. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi FDI di Indonesia mencapai 654,4 triliun pada 2003 yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan modal tetap bruto. D. Resiko
volatilitas eksternal, yaitu sebaliknya ketergantungan pada permintaan luar negeri membuat perekonomian rentan terhadap gejolak ekonomi global. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 atau perlambatan ekonomi Tiongkok misalnya menurunkan permintaan komoditas ekspor utama Indonesia dan menghambat pertumbuhan. Persaingan yang meningkat. Keterbukaan menuntut perusahaan domestik untuk bersaing dengan produsen asing tanpa peningkatan daya saing melalui inovasi atau kualitas, dan beberapa sektor bisa tertinggal yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi. 2. Yaitu ada implikasi terhadap neraca perdagangan. A. Peningkatan ekspor. Dengan terbukanya akses ke pasar internasional, produsen domestik dapat mengekspor barang dan jasa memiliki keunggulan komparatif. Misalnya, ekspor komoditas kelapa sawit, tekstil, dan otomotif Indonesia terus tumbuh pada dekade terakhir, mendorong surplus perdagangan sektor primer. B. Tingkat ekspor yang terkendali. Impor barang, modal, dan bahan baku seringkali diperlukan untuk mendukung proses produksi dalam negeri. Namun, apabila impor konsumsi meningkat tajam tanpa diimbangi ekspor yang sepadan, maka akan timbul defisit neraca perdagangan, seperti yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2019 akibat melonjaknya impor barang konsumen. D. Dampak fluktuasi harga global. Perubahan harga komoditas dunia seperti minyak mentah, batu bara, dan CPO berdampak besar pada nilai ekspor. Ketika harga komoditas turun, surplus perdagangan dapat menyusut, bahkan berbalik defisit jika impor tetap tinggi. Kebijakan pengaturan perdagangan. Pemerintah dapat menyeimbangkan neraca perdagangan melalui kebijakan tarif, kuota impor, serta fasilitas ekspor. Misalnya, penerapan bea keluar CPO untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan menjaga neraca perdagangan tetap surplus. 3. Ada implikasi sosial dan tenaga kerja. A. Penciptaan lapangan kerja baru. Ekspor yang tumbuh, terutama di sektor manufaktur dan agrikultur, membuka kesempatan kerja baru. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,3% pada 2021 menjadi 4,9% pada 2022. Sebagian besar disebabkan peningkatan ekspor di sektor otomotif dan tekstil. Ada upah dan kualitas pekerjaan. Persaingan global memaksa perusahaan untuk meningkatkan produktivitas melalui investasi teknologi dan pelatihan karyawan. Hal ini dapat mendorong kenaikan upah real di industri padat karya, namun juga menimbulkan tekanan pada sektor informasi yang sulit beradaptasi. C. Ketimpangan pendapatan. Sektor yang lebih terintegrasi dengan pasar global seperti minyak, sawit, dan elektronik cenderung memberikan upah lebih tinggi dibanding sektor lokal tradisional. Menurut Jebua dan Idris 2022, ini berpotensi meningkatkan disparitas pendapatan antara pekerja terampil dan kurang terampil di perkotaan. D. Ada perlindungan sosial dan pelatihan uang. Yaitu pemerintah perlu memperkuat program jaminan sosial dan pelatihan ulang atau reskilling untuk menyiapkan pekerja menghadapi pergeseran struktur ekonomi. Inisiatif Kartu Pekerja sejak 2020 menunjukkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja agar tetap kompetitif dalam ekonomi terbuka. Yang keempat, ada implikasi terhadap kebijakan ekonomi. A. Kebijakan fiskal.
Pemerintah perlu menyeimbangkan antara penerimaan dari ekspor dan belanja publik. Kebijakan insentif fiskal seperti pembahasan pajak pada eksportir diterapkan untuk mendorong daya saing, namun harus diimbangi dengan alokasi subsidi sosial untuk mengatasi dampak ketimpangan. B. Itu ada kebijakan moneter. Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga acuan untuk meredam tekanan inflasi impor akibat fluktuasi nilai tukar. Pada kuartal 1 2023, BI menaikkan 7D reversi repo rate sebanyak 3 kali untuk menjaga stabilitas rupiah. C. Kebijakan perdagangan. Melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA, pemerintah berusaha membuka akses pasar baru sekaligus menetapkan tarif protektif untuk industri strategis. Contoh, pemberian bea masuk preferensial bagi sejumlah negara mitra ASEAN dan pengenaan safeguard pada impor baja untuk melindungi produsen domestik. D. Ada koordinasi kebijakan. Sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Perdagangan diperlukan agar kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan saling melengkapi, menjaga pertumbuhan, stabilitas harga, dan neraca eksternal. Baik, itulah presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.